Prime Minister James Marape described the deal as a treaty for PNG's next 50 years, highlighting its long-term impact on national security and national stability. Bayangin ini, di sebuah perjanjian militer yang disebut Garang, satu negara tetangga kita masuk ke dalam aliansi yang membuat Indonesia langsung angkat alis. Ya, Fakta Pertahanan antara Australia dan Papua New Guinea telah ditandatangani, dan Jakarta punya tanggapan yang bikin spotlight tertuju ke arah kita. Apakah Indonesia siap jadi pemain pasif, atau bersiap jadi pencegah konflik dalam satu gerakan besar di Pasifik? Tonton terus, karena kita akan bongkar kenapa langkah ini bisa berdampak langsung ke keamanan nasional kita, dan apa yang Indonesia katakan secara lantang namun diplomatis. Selang beberapa hari setelah penandatanganan aliansi pertahanan yang disebut Puk-Puk Treaty oleh Australia PNG, pemerintah Indonesia angkat bicara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia menghormati setiap negara memiliki hak untuk memperkuat sistem pertahanan mereka. Namun, ia juga secara tegas menegaskan bahwa kerjasama semacam ini harus berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas kawasan dan menghindari eskalasi persaingan geopolitik. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia menegaskan harapan agar Australia dan PNG tetap menghormati kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Sebuah sinyal bahwa Jakarta memperhatikan dinamika di perbatasan timurnya. Latar belakangnya, fakta ini bukan fakta biasa. Menurut analisis dari Center for Strategic and International Studies, CSIS, Puk-Puk Treaty bisa mengubah konfigurasi keamanan di Pasifik dan Laut Arafura, wilayah yang secara geografis sangat dekat dengan Indonesia. Itu artinya, setiap penguatan militer di PNG atau setiap aktivitas Australia yang semakin dekat ke wilayah Laut Utara Indonesia bisa langsung jadi perhatian Jakarta. Untuk Indonesia, yang punya pulau paling timur berbatasan langsung dengan PNG, langkah ini jelas punya makna strategis. Bukan hanya soal keamanan perbatasan, tapi juga soal pengaruh di kawasan. Tapi santai dulu. Ini bukan berarti Indonesia langsung panik atau reaktif. Pemerintah memilih untuk bersikap hati-hati namun waspada. Indonesia punya kerjasama kuat dengan PNG dan komunikasi yang intens di zona perbatasan, ujar juru bicara Kemenlu. Langkah ini menunjukkan bahwa Jakarta tidak ingin dikotori oleh framing bahwa kita anti-Australian atau anti kerjasama. Sebaliknya, pesan yang disampaikan adalah perkuat kerjasama, tapi jangan sampai mengabaikan Indonesia. Dalam analisisnya, think tank Australia menunjukkan bahwa Australia dan PNG sendiri sangat menyadari sensitivitas Indonesia, dan mereka akan menggunakan jalur diplomasi untuk meyakinkan Jakarta. Jadi, apa artinya buat kita? Bagi Indonesia, ada dua hal penting yang harus dijaga. Satu, keamanan perbatasan, memastikan bahwa kerjasama militer tetangga tidak berdampak langsung ke wilayah kedaulatan Indonesia. Dua, kedaulatan dan azas non-blok. Indonesia masih ingin menjaga posisi sebagai negara yang bebas aktif, tidak memilih blok secara permanen. Apalagi di tengah persaingan besar antara negara besar seperti China, AS, dan sekutunya di kawasan Pasifik. Indonesia ingin jadi bagian dari stabilitas, bukan sekadar objek perubahan. Jadi, gimana menurut lo? Apakah langkah Australia PNG ini justru bisa memperkuat keamanan kawasan, atau malah bikin Indonesia harus lebih waspada dan aktif? Tulis pendapat lo di kolom komentar, klik like kalau lo ingin terus update isu geopolitik seru seperti ini, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan analisis militer dan diplomasi terbaru dari Garuda Defense ID.